Terletak di antara sawah hijau zamrud dan hutan bambu yang rimbun, Kampung Durian adalah gambaran ketenangan. Udara berdengung dengan melodi tong geret, dan angin sepoi-sepoi membawa aroma manis melati yang mekar. Penduduk desa, wajah mereka terukir dengan kepuasan, menjalani tugas sehari-hari mereka. Tawa anak-anak bergema melalui jalan-jalan sempit, suara mereka sejernih sungai yang mengular melalui desa. Kehidupan di Kampung Durian sederhana, damai, dan harmonis, sangat kontras dengan kegelapan yang akan segera menelannya. Bisikan pertama tentang ular hitam raksasa itu dianggap hanya cerita rakyat. Dongeng berbisik di sekitar lampu minyak yang berkelap-kelip, cerita yang diceritakan kepada anak-anak bermata lebar. Makhluk berukuran sangat besar, kata mereka, dengan sisik sehitam malam dan mata yang bersinar seperti bara api. Ia mengintai dalam bayang-bayang hutan terlarang, tempat di mana pohon-pohon purba berdiri sebagai penjaga, dan udara terasa berat dengan beban rahasia. Tapi ini hanya cerita, bukan? Penduduk desa Kampung Durian yang tertanam dalam tradisi turun-temurun, sangat menghormati cara lama untuk keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Mereka percaya pada roh-roh yang bersemayam di hutan, sungai, dan gunung. Jadi, ketika desas-desus tentang ular hitam raksasa mulai muncul, getaran kegelisahan menjalari desa, rasa gelisah yang membisikkan legenda yang terlupakan, dan ramalan kuno. Ardi, seorang pemuda dengan kecerdasan dan senyum yang lebih cepat, dikenal di seluruh Kampung Durian sebagai sang penakluk hutan. Dia mengenal hutan seperti punggung tangannya, setiap liku dan belokannya, jalan setapak tersembunyi, dan air terjun rahasianya. Dia bisa melacak babi hutan melalui semak belukar yang paling lebat, dan meniru panggilan 100 burung yang berbeda. Hanya cerita bohong nenek-nenek, Ardi mencemooh cerita tentang ular raksasa itu. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi hutan, dari kanopi yang bermandikan sinar matahari hingga lantai hutan yang lembab, dan dia belum pernah menemukan sesuatu yang sefantastis ular hitam raksasa. Dia percaya pada dunia alami, pada yang nyata, dan yang dapat diamati. Mitos dan legenda adalah untuk dongeng, bukan untuk kehidupan nyata. Suatu malam, saat langit berkobar dengan rona api matahari terbenam, Ardi duduk bersama teman-temannya di tepi sawah, berbagi cerita dan tawa. Udara pekat dengan bau asap kayu dan aroma manis tanah dari padi yang baru dipanen. Mereka berbicara tentang mimpi mereka, rencana mereka untuk masa depan, harapan mereka untuk panen yang baik. Cerita tentang ular raksasa itu jauh dari pikiran mereka. Mereka merasa aman, dilindungi oleh pelukan akrab desa mereka, dan ritme kehidupan mereka yang nyaman. Pemirsa Black Testing 2 Maldegare akan segera tersedia. Malam ular itu muncul, bulan menggantung rendah di langit, cakram pucat yang sebagian tertutup awan yang berlari. Keheningan telah menyelimuti Kampung Durian. Simfoni serangga dan katak nokturnal yang biasa tampaknya telah dibungkam, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Seolah-olah hutan pun menahan napas. Sosok hitam sepanjang rumah dan lebih tebal dari kerbau, merayap melintasi jalan setapak di depanku. Pak Kasim, sesepuh desa, baru saja kembali dari mengurus sawahnya ketika dia melihatnya. Sisiknya, berkilauan di bawah sinar bulan yang redup, tampak menyerap semua cahaya, meninggalkan kekosongan yang lebih menakutkan daripada kegelapan apapun. Matanya, dua bara api tertuju padanya, mengirimkan sentakan ketakutan purba melalui nadinya. Pak Kasim tersandung mundur, jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti burung yang panik terperangkap di dalam sangkar. Dia telah menjalani hidup yang panjang, menyaksikan kelahiran dan kematian, suka dan duka, tetapi dia belum pernah menemukan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia tahu, dengan kepastian yang membuatnya merinding hingga ke tulang punggungnya, bahwa ini bukanlah makhluk biasa. Ini adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang kuat, sesuatu yang membisikkan tentang dewa-dewa yang terlupakan dan ketakutan purba. Kabar tentang pertemuan Pak Kasim menyebar ke seluruh Kampung Durian seperti api. Penduduk desa, wajah mereka terukir dengan campuran ketakutan dan ketidakpercayaan, berkumpul di alun-alun desa. Suara mereka terbungkam saat mereka bertukar bisikan cemas. Apakah kamu dengar? Pak Kasim melihat ular yang lebih besar dari yang pernah kita lihat. Sisiknya sehitam malam dan matanya begitu mengancam. Aku juga mendengarnya. Ada yang bilang kita harus meninggalkan sesaji di tepi hutan. Mungkin itu akan menenangkannya.
Cerita itu, dibumbui dengan setiap menceritakan kembali, tumbuh semakin fantastis. Ular itu lebih besar, sisiknya lebih hitam, matanya lebih mengancam. Para tetua, wajah mereka berkerut khawatir, berkerumun bersama, suara mereka rendah dan mendesak saat mereka memperdebatkan tindakan terbaik. Kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus meninggalkan desa dan mencari perlindungan di kota di balik bukit. Tapi hindi tersid warji. Ini taitsep spiing. Ardi, meskipun masih skeptis, merasakan simpul kegelisahan di perutnya. Pak Kasim adalah seorang tetua yang dihormati, seorang pria yang dikenal karena kejujuran dan ketenangannya. Dia tidak akan mengarang cerita seperti itu. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang membangkitkan ketakutan kuno di hati penduduk desa, ketakutan yang membisikkan legenda yang terlupakan dan bahaya purba. Udara, yang dulunya dipenuhi dengan suara tawa dan kehidupan, sekarang berderak dengan ketegangan. Suasana desa yang riang digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Keesokan paginya, penduduk desa terbangun karena penemuan yang mengerikan. Budi, sahabat Ardi, telah pergi. Tempat tidurnya kosong. Kelambu masih terselip rapi di sekitar kasur. Budi yang selalu menyapa matahari terbit dengan nyanyian ceria, tidak ditemukan dimanapun. Budi dayorkan paribung that's the saying is. Days which pertama gabadok farmer pari tengembri tosepun, kepanikan, mentah dan menyesakkan, melanda kampung durian. Penduduk desa, ketakutan awal mereka sekarang digantikan oleh keinginan yang besar menyebar ke seluruh sawah dan ke hutan sekitarnya. Suara mereka serak saat mereka memanggil Budi. Ardi! Tapi panggilan mereka hanya disambut dengan keheningan. Keheningan yang berat dan menyesakkan yang tampaknya memperkuat ketakutan mereka yang semakin besar. Ardi, jantungnya berdebar kencang di dadanya, menolak untuk percaya bahwa Budi telah pergi begitu saja. Budi mengenal hutan sebaik dirinya. Dia tidak akan berani menjelajah ke kedalaman terlarang, tidak tanpa memberitahunya. Saat rasa takut mencengkeramnya, sebuah pikiran dingin tertanam di benaknya. Mungkinkah ular raksasa itu bertanggung jawab atas hilangnya Budi?